Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inka Fransa Putra dari 11 PPLG 2 mau menjelaskan tentang komponen diagram yang berisikan komponen diagram, objek diagram, dan composite diagram. Yang pertama, saya akan menjelaskan komponen diagram. Komponen diagram dapat dianggap sebagai diagram khusus dari UML. Diagram ini tidak menggambarkan fungsi-fungsi dari sistem, melainkan menggambarkan komponen-komponen yang digunakan untuk membuat fungsi-fungsi yang ada dapat berjalan. Sebagai contoh, pada sistem perpustakaan Anda mempunyai fungsi dalam mencatat peminjaman. Fungsi tersebut telah diwakili oleh sebuah use case dan proses untuk menjalankannya sudah dimodelkan dengan activity diagram. Selanjutnya, komponen diagram dapat digunakan untuk menggambarkan komponen yang diperlukan agar fungsi tersebut dapat bekerja. Berikut contoh-contoh simbol-simbol dari komponen diagram. Yang pertama itu komponen. Komponen adalah elemen utama dari sebuah komponen diagram. Yang kedua itu ada node. Ini digunakan untuk mewakili perangkat lunak atau perangkat keras yang berhubungan dengan sistem perangkat lunak yang sedang dibangun. Yang ketiga, antarmuka. Antarmuka adalah komponen yang digunakan oleh perangkat lunak untuk menghubungkan sebuah komponen. Tugasnya itu menjalankan sebuah fungsi dengan pengguna antarmuka digambarkan menggunakan simbol lingkaran. Yang keempat, package. Package digunakan untuk menggambarkan suatu komponen-komponen di organisasi. Yang kelima ada relasi. Relasi itu menggambarkan hubungan atau komunikasi antar komponen-komponen yang ada di komponen diagram. Beberapa tipe relasi yang ada digambarkan menggunakan simbol garis lurus, komunikasi, dan garis dengan tanda panah kosong, inheritance. Yang keenam itu dependensi. Ketergantungan digunakan untuk menggambarkan ketergantungan sebuah komponen pada komponen lainnya. Ketergantungan digambarkan dengan menggunakan simbol tanda panah dengan garis putus-putus, dependensi atau ketergantungan. Tujuan penelitian yang pertama itu memodelkan secara visual komponen-komponen yang ada di dalam sistem. Yang kedua itu membangun komponen yang dapat dijalankan atau eksekusi dengan menggunakan proses rekayasa maju, forward engineering, dan rekayasa mundur, reverse engineering. Yang ketiga itu menggambarkan perorganisasian komponen dan hubungan di antaranya. Penggambaran komponen diagram. Penggambaran komponen diagram dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mengidentifikasi artefak-artefak sebagai berikut. Yang pertama itu file-file yang digunakan di sistem. Yang kedua, file-file yang digunakan di sistem. Yang ketiga, hubungan antara artefak-artefak. Lalu penggambaran komponen diagram. Setelah mengidentifikasi seluruh artefak-artefak yang ada, terdapat beberapa tips dalam membuat komponen diagram yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu gunakan nama yang mempunyai arti untuk mengidentifikasi komponen yang digunakan. Yang kedua, buatlah gambar layout dari komponen diagram sebelum digambar menggunakan perangkat lunak, studi UML, atau tool lainnya. Yang ketiga itu gunakan catatan untuk mengklarifikasi poin-poin penting. Ini adalah contoh kasus sistem perpustakaan yang saya buat. Di sini ada pencarian, komponen pencarian menggunakan ini, lalu ke basis data, denda anggota transaksi tentang perpustakaan ya. Lalu yang kedua ini objek diagram. Objek diagram merupakan turunan dari kelas diagram. Oleh karena itu, objek diagram akan bergantung kepada kelas diagram. Objek diagram adalah bentuk objek instan dari sebuah kelas diagram. Objek diagram dapat dianggap sebagai pandangan statis dari sebuah sistem pada momen tertentu. Objek diagram digunakan untuk menggambarkan kumpulan objek-objek dan relasi antar objek pada saat tertentu. Maka membuat objek diagram, yang pertama tentukan insta penting dengan data atau relasi signifikan. Yang kedua, fokus hanya pada instan yang berfungsi. Yang ketiga, optimalkan jumlah instan karena tidak terbatas. Hal penting dalam menggambar, yang pertama terdiri atas objek-objek. Yang kedua, gunakan link untuk menghubungkan objek. Yang ketiga, beri nama diagram dengan arti yang jelas. Yang keempat, identifikasi elemen penting. 5, klarifikasi hubungan antar objek. 6, sertakan nilai dari elemen berbeda jika perlu. 7, tambahkan catatan untuk klarifikasi tambahan. Ini contoh kasus sistem perpustakaan.
Ada anggota, transaksi, buku, buku biasa, perpustakaan, dan denda. Ya, bisa dilihat sendiri. Lalu yang ketiga ini composite diagram. Composite diagram adalah salah satu diagram baru yang ditambahkan ke UML di versi 2.0. Composite diagram merupakan salah satu diagram struktural UML yang terdiri atas kelas-kelas antarmuka, package, dan relasi antara mereka dan menyediakan pandangan logika dari sebagian atau seluruh sistem perangkat lunak yang dimodelkan. Perbedaannya, composite diagram menggambarkan struktur internal dan relasi di antara banyak kelas dengan cara yang lebih detail. Simbol yang digunakan pada kelas diagram seperti simbol kelas, komponen, dan relasi composite juga mempunyai simbol-simbol yang lain seperti interface, port, dan part. Sebagai contoh, bagaimana composite diagram untuk memodelkan objek-objek instan yang ada di sebuah sistem. Ini contoh kasus sistem perpustakaan, peminjaman buku, anggota. Ya, bisa dilihat sendiri. Kesimpulannya, komponen diagram menggambarkan struktur modular dari suatu sistem perangkat lunak, memperlihatkan bagaimana komponen-komponen saling terhubung melalui sub antarmuka dan dependensi. Objek diagram menampilkan kondisi nyata dari objek-objek dalam sistem pada suatu saat tertentu, termasuk nilai atribut dan hubungan antar objek. Sebagai representasi instasisasi dari kelas diagram. Sementara itu, komposit struktur diagram menunjukkan struktur internal suatu elemen seperti kelas atau komponen, serta interaksi antar bagian-bagiannya, memberikan pemahaman tentang bagaimana elemen-elemen bekerja sama dalam satu kesatuan. Sekian, terima kasih presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.